Di situ ada kehidupan yang unik. Ada kehidupan di alam barzakh. Buktinya apa? Coba aja Bapak. Mau nyoba? Begitu bicara ghaib, barzakh dan seterusnya, maka kita sedang bicara agama. Kita tidak sedang bicara pengetahuan. Kalau bicara agama, maka dasarnya adalah keyakinan, bukan bukti. Kalau bukti itu namanya pengetahuan. Di dunia ini ada 4 level kebenaran. Yang pertama namanya kebenaran seni. Kedua, kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, kebenaran filsafat. Yang terakhir, kebenaran agama. Kebenaran seni dasarnya subjektivitas. Jadi seni tidak punya objektivitas. Saya kalau mendengar lagu Melayu itu bisa nangis. Kata temannya, norak loh, serah-serah dia. Betul ya? Menurutku lukisan ini itu indah sekali. Menurutku jelek sekali, serah-serah dia. Tidak ada rumusan karena seni itu subjektivitas dan itu beruntung. Kalau seni objektif maka pernikahan akan dituju pada orang yang tipenya tertentu. Bayangin aja, cantik itu begini tipenya. Terus yang begitu gimana? Kita bersyukur pada Allah. Seni, selera, emosi itu subjektif. Menurut bapak-bapak semua, istrinya cantik semua, betul nggak kira-kira? Coba yang istrinya jelek katakan. Saya punya teman, saya muda Nawawi teknik. Dia memang sangat terkesima sama cewek yang matanya sipit. Keren, kok gitu? Dia sangat terkesima, bukan mata bulat. Ketemunya anak mana? Namanya enggak. Seperti itu. Orang ramah, memang boleh itu emang sipit. Begini itu keren banget, cewek sipit itu. Boleh nggak? Boleh sekali. Sebelahnya punya pilihan yang lain, itu namanya seni. Ya. Yang kedua, kebenaran pengetahuan. Dasarnya terbukti. Kenapa kita mempercayai naik pesawat? Karena terbukti pesawat itu memang nggak jatuh. Maka begitu sekali jatuh, apa tidak berani naik? Kenapa kita berani naik mobil? Karena mobil itu terbukti kalau ngegas jalan, kalau ngerem. Coba kalau kembali sekali aja. Itu pengetahuan. Makanya kalau pengetahuan itu tidak terbukti, tidak akan pernah masuk jadi pengetahuan. Tidak akan pernah jadi teori. Dia harus terbukti. Yang ketiga namanya filsafat. Itu logis. Masuk akal, benar. Seperti ungkapan-ungkapan para filsuf. Kalau kau ingin mendapatkan kenikmatan, maka lepaslah sebagian kenikmatan. Itu bahasa para filsuf. Masa sih wajib? Kalau kau ingin menikmati memandangi istrimu, maka jangan kau pandangi beberapa saat. Begitu datang kau menikmati, betul enggak? Tapi kalau kau pandangi terus begini, lama-lama gak enak. Kalau kau ingin menikmati rendang, maka engkau harus pernah tidak makan rendang. Kalau kau makan rendang terus, maka rendang tidak enak. Kenikmatan itu hadir kalau kau terkurangi kenikmatan. Setuju ya? Itu namanya filsafat, logik. Nah, terakhir kebenaran agama. Itu dasarnya bukan subjektivitas, dasarnya bukan bukti, dasarnya juga bukan logika, dasarnya percayaan dari firman Tuhan bahwa ada alam barzakh. Buktinya mana? Ya apa aja ke situ terbilangin kedua. Makanya orang kafir itu sampai tidak pernah bisa masuknya akalnya. Gimana orang setelah mati jadi tulang belulang bisa dibangkitkan? Allah tidak bantah. Tapi Allah sebuah proses alam yang memberikan dia pemahaman mungkin
diturunkan angin air pada tempat yang mati, kemudian tumbuhan. Demikianlah maka dari masyhur, demikianlah kebangkitan. Allah memberikan bukti. Enggak, kalau bukti gimana? Ya mati dulu lah. Kalau mati dulu gimana? Ya bisa percaya udah mati. Tapi kan percaya setelah mati kan nggak ada gunanya. Jadi ketika ada orang, saya pernah lihat akhiratnya, ibu pernah lihat akhiratnya, ayo mati dulu. Terkasih gue. Iman itu tidak bisa bukti, dia bicara tentang keyakinan. Nah, untuk Islam, keyakinan di Islam itu dapat dirasakan secara subjektif oleh pribadi. Nikmat, emosi. Dapat dibuktikan oleh pengetahuan. Banyak pengetahuan membuktikan kepada Islam dan dapat dibuktikan oleh logika. Itu bedanya dia. Kalau keyakinan agama lain, urusan agama lain. Keyakinan di Islam kenapa sampai sekuat ini? Karena secara emosi kita juga merasa nyaman, tenang. Kenapa kalau dengan Quran itu kok bisa gemetar? Serius? Kenapa? Kan apa sih bernas ayat roh iyyakum tadi yang dibacakan itu kita bisa gemetar. Itu namanya agama. Padahal apa kalau sama jawab dengan penyanyi yang tertentu belum tentu sama. Begitu dibacakan Quran, emang bergetar. Itu namanya emosi. Dibuktikan pengetahuan banyak sekali pengetahuan membuktikan. Sekarang puluhan ribu bukti tentang kebenaran agama. Logika, lingkungan logika menyatakan Islam ini sangat wajib. Kita kembali ke sini. Kita beriman ada alam barzah. Ya. Kita beriman ada alam barzah. Di alam barzah manusia hanya menunggu proses keputusan. Sudah ada proses sementara, bukan sementara, proses tertentu di waktu menunggu ini, baik adab atau nikmat, sampai batas tertentu sampai Allah kehendak. Belum putusan akhir. Putusan akhirnya di alam akhirat. Setelah semua orang meninggal semua, maka didirikanlah namanya kiamat, dimulailah namanya hari akhir, alam akhir. Allah bangkitkan seluruh orang di dunia, menghadapnya, dihisab. Jadi kalau tempat kita hari ini, kita di dunia dan kita masih menunggu dua tempat lagi. Kita baru tahu bahwa ketika kita di dunia itu ternyata adalah tempat untuk mempersiapkan kita bisa nyaman di alam barzah dan di akhirat. Mungkin ketika alam barzah itu belum dekat, terasa kalimat ini tidak terlalu penting. Tapi tanyakan kepada orang-orang pensiunan. Biasanya udah pensiun merasa dekat, betul kan? Kalau belum pensiun masih merasa jauh. Dia pasti akan berkata, kenapa aku tidak mulai tobat dan mudah? Saya bertemu puluhan orang yang telah mencapai puncak karirnya, sak karir-karirnya. Namanya presidir, namanya dirut, namanya komod, namanya menteri, namanya. Begitu sudah mulai masa tuanya, dia pasti berkata, apa yang bisa aku siapkan untuk akhirat? Tapi waktu sudah terbatas, tinggal setahun 2 tahun. Dia semangat untuk sholat, beribadah sudah tidak tegak. Banyak jamaah yang ditaruh itu datang ke masjid jam 3, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakit ini, mata sudah rapuh, mau ngaji sudah ingat-ingat gak ingat, udah tua. Begitu barzah itu dekat, kita baru tahu kenapa dunia tidak begitu penting lagi. Begitu kita di barzah, baru kita menyatakan betapa dunia itu sangat-sangat tidak penting. Apalagi ketika kita di akhirat. Inilah yang saya sebut sebagai pemahaman 5 konsep, 5 alam untuk menjelaskan kenapa Allah menyatakan barang siapa yang diselamatkan
dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia beruntung seberuntung-beruntung. Oleh karena itu, dunia adalah satu-satunya tempat untuk berbuat. Sukses di dunia adalah ketika kita berbuat sebaik-baiknya, bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya, bukan foya-foya seenak-enaknya. Kapan kita ingin foya-foya seenak-enaknya? Tempatnya di akhirat. Kapan ingin dapat sebanyak-banyaknya? Tempatnya di akhirat. Kapan mau istirahat seistirahat-istirahatnya? Tempatnya di alam barzakh. Kalau mau merasa capek ibadah, capek kerja, capek dakwah, masuk saja ke alam barzakh, istirahat. Tidak ada tagihan listrik, tidak ada tagihan telepon, tidak ada tagihan rumah, tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada bagian, tidak pernah prototipe istri, tidak pernah prototipe apapun. Kok tenang-tenangnya, setuju? Besok semua masuk istirahat kan? Kata ini harus masuk di otak kita, jadi pikiran kita yang paling bawah, pikiran paling bawah saja. Dunia tempat untuk berbuat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingin sukses di dunia, sesungguhnya letaknya seberapa baik, seberapa banyak kita berbuat di dunia. Close ya, poin ini. Mungkin ada pertanyaan. Nah kalau itu gimana letaknya sama makan enak? Saya ingin harus sampai masuk dulu ke posisi di hati yang paling dalam. Di mana letaknya saya ingin keren, ingin menikmati dunia. Bukan kayaknya tidak boleh dinikmati. Jawabannya sangat boleh. Bahkan kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, penulis buku Al-Hikam, bagi orang mukmin, tentang urusan dunia mestinya dia tidak boleh ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman padanya. Orang kafir dikasih oleh Allah, maka orang mukmin lebih berat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah kita ini baik dikasih apa enggak? Kepada orang yang tidak beriman padanya, Allah kasih kepada mereka. Berarti bahwa orang yang beriman hukumnya sama, bahkan bisa lebih. Kita berhak dikasih oleh Allah SWT. Persoalannya, baik gak kita dikasih? Ibarat ayat ini sesungguhnya terbuka. Itu Allah tidak sama dengan setan. Terbuka kepada anak yang kuliah di kursi. Kau minta fasilitas apapun akan Bapak kasih. Syaratnya umroh, misalnya dalam waktu 3,5 tahun, bukan 9 tahun. Umroh 9 tahun. Dasarnya lulus pada waktu. Mulailah dikasih fasilitas. Begitu dikasih mobil mewah, bukan kuliah, malah kemana? Ke mall, ke pub, mencari cewek. Terus bahkan waktu ujian tidak masuk ujian. Ayah tahu, tarik fasilitas. Bukan karena ayahnya jahat, tapi karena ayahnya tahu. Kalau diteruskan begini, bisa dia tidak lulus. Hal paling pokok dalam kuliah bisa tidak dia dapatkan. Maka atas bijaksananya ditarik itu kesempatan. Urusan dunia mukmin sama orang kafir hukumnya sama. Karena Allah menghukum hukum rahman. Siapa yang menetapi hukum sebab akibat, Allah akan kasih. Siapa yang menetapi hukum sebab akibat, Allah kasih. Kalau dia tambah taat, Allah barokah. Bukan segera dikasih, Allah barokah. Beda lagi levelnya. Yang menetap hukum sebab akibat, Allah kasih. Mau tukang maksiat, tukang jahat, mau tukang nabung, tukang apapun, kalau kerjanya bagus, akan naik. Betul nggak? Tapi begitu dia taat, kita beri satu level. Allah
berkah. Bukan sekedar dikasih, Allah berkah. Ada saat orang mukmin yang pertama tidak baik ketika dikasih, kayak tadi. Ada saat di mana orang mukmin tidak menetapi hukum sebab akibat, sehingga Allah tidak kasih. Kalau dikasih justru melanggar hukum keadilan. Gimana orang kerjanya ngawur, karirnya tinggi, masuk akal? Gimana orang kerja nggak pernah nyampe target, tapi jadi pimpinan perusahaan, ngawur nggak perusahaan? Mungkin ada hukum sebab akibat yang kita tidak tahu, atau mungkin ada peluang kita maksiat ketika Allah kasih, maka Allah tidak kasih. Jadi sebenarnya dunia bukanlah sesuatu yang mustahil bagi orang mukmin, jadi bukan sesuatu yang wajib bagi orang mukmin. Ia merupakan sebuah proses yang nanti akan hadir ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, dunia letaknya di strategi, bukan di tujuan. Suatu ketika, meski keluar dari tema, suka balik kantor-kantor, saking inginnya perform, tapi tidak menggunakan motivasi sekuler ya, mungkin agama. Suka ngomong kayak gini. Ayo kita perbaiki ibadah kita agar perusahaan kita mencapai target. Bahasa ini benar. Suatu ketika saya diundang pengajian, tapi sekaligus training, rata-rata kayak gitu ya, rata-rata belajar. Ini training mau pengajian. Terus ada temanya gini, ayo kita perbaiki puasa Ramadan agar perusahaan kita meningkat nilainya. Ini perusahaan internasional, bukan punya Indonesia. Saya tanya, bapak-bapak ini serius begini ceritanya, ingin perbaiki puasanya supaya nilai perusahaan meningkat. Benar? Nah, ini nggak nyesel. Kenapa? Kalau saya balik gimana? Ayo kita tingkatkan nilai perusahaan agar kita bisa puasa lebih baik. Yang jadi tujuan digeser. Jangan sampai kebaikan agama akhirat kau jadi syarat strategi mencapai dunia, kebalik. Jadikan duniamu sebagai syarat untuk akhirat tadi. Saya ingin memberikan, saya ingin mengobati sebanyak mungkin orang, terpaksa jadi dokter. Saya ingin bersedekah sebanyak mungkin orang, terpaksa jadi kaya. Saya ingin beramal ma'ruf nahi munkar seluas mungkin, ternyata jadi gubernur. Saya ingin, maka dunia letaknya menjadi biaya dinas. Semakin luas jangkauan amal solehmu, semakin luas biaya dinasmu. Kalau kau hidup hanya untuk ngurus satu istri, dua anak, ya biaya dinasnya ya cuma segitu. Tapi kalau kau ingin memberikan biaya kepada 1000 orang, maka Allah kasih berapa? Rezeki 1000 orang. Suatu ketika ada seorang santri datang ke Pak Kiai. Pak Kiai ini pernah ngasih modal kepada salah satu santrinya, dikasih uang 100 zaman tahun 70, 100 perak-perak itu modal dari Pak Kiai. Ini tak kasih modal ke usaha. Dengan izin Allah, usahanya maju tak lagi. Mungkin di antara santri dari pondok saya yang paling kaya dia, almarhum, senior saya, tapi di bawahnya nggak ada sekaya dia. Kaya sekali, eksportir produk ikan ke Jepang dan banyak perusahaan. Karyawannya ribuan. Terus pesantren yang didanai nggak sedikit. Jawa Tengah, Jawa Timur, didanai. Yatim yang didanai nggak sedikit. Datang santri serahkan ke Pak Kiai. Waktu Kiai belum dengar, Pak Kiai, saya didoain dong, dikasih modal kayak apa itu. Ini Mas Kiai pun. Jangan kaya begini. Nah, jawaban Pak Kiai. Ya gimana Allah pasti kamu harta banyak, kamu hanya urus satu istri sama 2 anak. Rezekimu yang 1 istri 2 anak. Nah, temanmu itu ngurus ribuan karyawan, ngurus puluhan pesantren, dia harus ngasih nafkah ke puluhan
Setuju? Kalau kau ingin dapat biaya dinas yang banyak, maka perjalanannya jangan ke Palembang. Kemana? Perjalanannya luar kota, lebih jauh lagi, luar negeri. Semakin luas jangkauan amal solehmu, semakin banyak biaya yang Allah berikan kepadamu. Itu namanya risiko. Risiko baik. Karena kita sedekah kepada 1000 orang, kira-kira duitnya berapa juta harus? Ayo bercita-cita beramal sebanyak banyak. Insya Allah Allah mudahkan kita sebanyak banyak. Kalau kita ingin tambah rezeki bagi orang mukmin, maka bikinlah tambahan proyek amal soleh. Ya Allah, di usiaku 40. Punya markas Quran. Kita kerja, kok nggak cukup ya? Kita bisnis, kok nggak cukup ya? Kita tamat, kawin lagi kita tambah kaya, begitu ya? Nanti Allah akan kasih dengan izin. Ya Allah, saya ingin menghajikan 1, 2, 3, kasihan banget nih ya. Ada tetanggaku itu soleh sekali, tapi dia belum haji. Ya Allah, aku ingin menghajikan dia. Kita kerja, kita kasih dia. Kita kerja untuk orang lain, kita bisnis untuk orang lain, dan semoga Allah nanti kasih. Jadi, saya bertanya, di mana letaknya dunia ketika kita mengatakan sukses di dunia adalah ketika kita berbuat sebanyak-banyak. Letaknya dunia menjadi prasyarat atau menjadi strategi, dan itu yang didapatkan generasi awal tentang dunia. Siapa yang tidak iri orang seperti Abu Bakar? Siapa yang tidak iri seperti orang kayak Imam Abu Hanifah, generasi bawahnya? Siapa yang tidak iri pada orang seperti Abdullah bin Mubarak? Siapa yang tidak iri? Mereka Allah kasih kesolehan tak terkira, karena itu tujuannya. Allah kasih ilmu yang tak terkira, karena itu tujuannya. Karena dia memperbaiki hidupnya. Tapi Allah kasih padanya kekuasaan. Allah kasih padanya harta. Allah kasih padanya keluarga yang luar biasa kerennya. Allah kasih padanya popularitas. Allah kasih wajah yang keren, yang ganteng, yang sehat. Allah kasih semuanya pada mereka. Karena dia telah menunjukkan ia lulus kumlot. Ayah ini baik sekali. Awalnya kemarin dicabut, begitu kinerjanya berubah dan mulai nilai baik. Nilainya 4,5, 4,7 kan ada saking pintarnya. Maka dikembalikanlah fasilitas. Ini mobil yang kemarin Bapak cabut, ini kembali karena kau sudah menunjukkan performa. Itulah salah ketika mereka menunjukkan kepada Allah, dan Allah sudah tahu ia tidak berubah oleh dunia. Allah kasih dunia. Allah sayang pada hamba-hamba mukmin, karena nanti kalau tidak begitu dia diadab di akhirat, dan dia berhak dapat nikmat di akhirat karena dia percaya pada Allah. Dia percaya pada surga. Dia percaya ada akhirat. Orang-orang mukmin berhak hidupnya akan nyaman di akhirat. Karena semua yang mengganggu akhiratnya Allah akan pantau. Yang mengganggu dicabut. Maka kalau kita ingin mendapatkan limpahan di dunia, rumusnya pastikan kita tidak pernah memperduakan akhirat. Siapa, kata Rasulullah, yang akhiratnya menjadi big dreamnya, tujuan utamanya, dunia datang padanya sementara dia sudah tidak butuh lagi. Maka hamduhu akhiratahu yaktihi dunia wa huwa raghimah wa qawqalu bihi. Barang siapa yang akhiratnya menjadi big dreamnya, tujuan utamanya, maka dunia datang padanya sementara dia tidak butuh lagi. Ayo kita berbisnis, tapi untuk membuat pondok pesantren. Setuju ya? Ayo kita buat lagi bangun perusahaan agar kita bisa memberikan gaji yang cukup pada semua karyawan. Ayo kita bekerja dengan sangat baik agar kita bisa ibadah dengan baik. Kita bisa umrah, kita bisa haji, kita bisa sedekah, kita bisa berbuat baik sama orang tua. Ayo kita bergaji yang tinggi.
tinggi agar kita bisa sedekah kepada orang tua sebanyak-banyaknya. Betul tidak? Jangan sampai kita ke orang tua sementara datang ke senyuman. Begitu datang, ma aku datang. Begitu pulang, bawa pegang sebanyak-banyaknya. Nanti Pak anak saya datang sebanyak-banyaknya ke orang tuanya. Kita bekerja untuk berbuat baik. Kita berkarir untuk berbuat baik. Kita bangun usaha untuk berbuat baik. Kenapa kita harus punya istri yang cantik? Karena aku mau menjaga kehormatanku. Setuju nggak? Bukan. Tujuan punya istri yang cantik supaya aku bisa menikmatinya. Wah, itu mah bahasa orang tidak beriman kepada Allah SWT. Kenapa istri harus cantik? Karena aku tidak mau terkoyak kehormatanku gara-gara melihat orang lain. Jadi amal saleh. Kenapa saya jabat? Karena aku tidak mau amal solehku tersendat gara-gara atasanku menghentikan dakwah. Kalau orang bawahan menyuruh sholat jamaah, nyuruhnya gini, bapak-bapak mohon waktu duhur nanti ke masjid. Yang ngomong bawahan, dengar nggak? Begitu ngomong atasan, dengar nggak? Aku tidak mau menjadi muka staf sepanjang masa. Harus jabat agar aku bisa buat sebanyak mungkin keputusan agar amal salehku berkembang. Kenapa harus kaya? Karena saya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa harus populer? Karena supaya menjadi keteladanan yang baik sebanyak mungkin. Dunia letaknya ada di syarat, ada di status, dan itu membuat kita akhirnya berlimpah dunia, berlimpah akhirat. Esensi kesuksesan adalah ketika kita bisa berbuat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Di konteks ini saya tidak setuju bagi yang mengatakan dunia akhirat seimbang. Tidak seimbang. Bagaimana seimbang? 63 tahun dibanding dengan tahun-tahun yang tidak pernah ada batasnya. Tidak seimbang. Ayo kita seimbangkan dunia akhirat. Tidak seimbang. Bagaimana seimbang? Kenikmatan yang relatif masa dibanding dengan kenikmatan yang hakiki. Tidak seimbang. Ayo kita juga urus dunia, urus akhirat. Kita sama-sama melakukan, kita tidak hidup di dunia. Tidak pernah boleh mengatakan itu karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Lagi-lagi kita bersyukur kita pernah dengar kata ini. Kita beriman, kita mengupayakan. Untuk dunia saja Bapak Ibu, yang kelihatan konsepnya, tampak capaiannya. Kalau kita tidak kerja benar saja, kita nggak dapat. Kan dirut itu kan tampak kantornya, betul nggak? Direktur utama pertamanya kantornya di mana? Di Gambir, betul? Tampak kan ruangannya? Itu saja kalau kita tidak kerja keras bisa capai posisi itu kira-kira. Maka akhirat yang hari ini belum kau lihat, gimana kalau kita kerjanya ngawur? Itu berpikirnya. Untuk mendapatkan istri yang satu ini, kau habiskan miliaran rupiah, betul nggak? Waktu nipu pertama kali dulu habisnya berapa? Nipu pertama kali dulu, rayu-rayu dia, puluhan juta, betul? Sewaktu meyakinkan mertua, puluhan juta, ratusan juta. Gimana kalau ini dapatkan bidadari? Berarti harus kerja lebih keras. Kau ingin dapat satu kamar hotel, butuh berapa? Butuh jutaan. Kalau ingin dapat satu kamar di surga, butuhnya lebih banyak. Itulah kenapa harus kaya, supaya sudah punya banyak. Kita ke Jakarta aja butuh 2-3 juta, betul? Masa sudah ke 2.000? Kira-kira kalau kita ke Jakarta bawa uang 2.000, sampainya di mana? Terbang ke tempat. Jadi kalau kita sedekah, sampainya ke surga kita terbang. Ayo sedekah sebanyak-banyak. Ayo beramal saleh sebanyak agar kita bisa cepat sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tantangannya, ngomong indah tadi itu, ketemu tantangan di nyata. Minimal saya coba simplifikasi jadi 3 hal. Yang pertama, informasi yang terbolak-balik.
kita lebih banyak dapat informasi tentang dunia daripada akhirat. Makanya akhiratnya jadi nggak kenceng. Kita lebih banyak dapat informasi terbolak balik, berpikir akhirat itu absurd. Akhirat mulu,